Step 1. Approach. Sounds beyond Kepala SD 356 Palipo, Mansur membeberkan kondisi bangunan kelas saat ini banyak yang retak dan membutuhkan 2 bangunan kelas baru untuk proses belajar murid didiknya. Pasalnya saat ini hanya ada 4 bangunan kelas yang bisa ditempati murid. Untuk 2 ruangan lainnya, mereka terpaksa menggunakan perumahan dinas untuk proses belajar mengajar. Itu pun ukurannya sangat sempit, sekitar 3 kali lipat dipakai anak-anak belajar. Selain bangunan kelas yang retak, dan plafon perumahan guru juga rusak. Belum lagi kondisi WC-nya pun jauh dari kata layak untuk digunakan para murid dan guru. Ya, apa penyampaian tak terkait masalah profil sekolah tak 365 Palipo ini Pak SD? Ya, yang pernah saya Pak laporkan pada Musrembang, saya laporkan bahwa sekolah kami begini kerusak, dan Musrembang desa dengan Musrembang kecamatan. Saya pernah juga memasukkan profilnya, proposalnya bahwa dia bilang kasih masuk ini, jika saya masuk pernah juga Pak. Bilang waktu itu kalau membangun Pak, kalau laporan itu sudah bagus, sama kalau laporan hanya laporan siapa, semua sekolah laporannya akan rusak karena ingin ada bantuan. Tapi saya bilang Pak begini, kalau membangun sebaiknya turun ke lapangan, mana yang layak diberi bantuan, mana yang tidak, itu yang paling bagus Pak. Seperti apa sekolah tak ini? Saya sepertinya harus rehab lah, bantuan rehab untuk ruangan atau tambahan kelas. Itu yang perlu Pak. Kemudian WC, kemudian pagarnya, bisa lihat itu pagarnya, pintu gerbangnya miring. Karena dana bos tidak bisa dibangun begitu. Hanya kalau dana bos hanya ringan-ringan itu perbaikan misalnya pengecetan. Jadi kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, begini terus Pak sekolah kami. Ada berapa murid Pak di sini? Murid di sini Pak, alhamdulillah sudah 45. Memang begitu, sudah diangkat 80% kalau daya sarafnya begitu. Dibandingkan dengan memprihatinkan di sini Pak WC. WC ini yang paling parah Pak. Pagar yang paling saya ya, ruang kelas tambahan itu Pak. Bisa ada tambahan ruang kelas. Kemudian paling parah ini WC-nya. Selama dia dibangun tidak pernah disentuh, rehab. Kemudian ini tambah kelas dengan pintu gerbang pagarnya Pak langsung. Itu Pak. Ini tahun berapa ini sekolah kita? Tahun berapa ini dibangun ini? Kalau tidak salah ya pernah direhab tahun 2014 sampai sekarang belum. Ini yang baru ini tahun 2000 baru ini rehab hanya 1 ruangan beruangan. Hanya perpustakaan saja. Itu pengharapan kita Pak sebagai kepala sekolah Pak. Ya harapan saya itu begitu Pak tadi, tambahan kelas, renovasi dengan WC, dengan pagar, ya itu. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajo Haji Alamsa mengakui sudah ada beberapa sekolah memasukkan usulan dan berharap adanya alokasi anggaran lebih banyak dari DPRD Kabupaten Wajo. Apalagi semua sekolah telah memasukkan usulan, karena itu dia sangat berharap DPRD dengan pemerintah daerah bisa memberikan porsi 20% untuk kegiatan pendidikan.
temukan Ya. SD yang ada di SD 356 yang kemarin saya liput itu ada kunjungan Kasdin di Desa Palipu ini, Kecamatan Tanah Sitolo. Cuma jumlah muridnya itu KJ 47. Jadi dia juga membutuhkan kayak pembangunan pagar, pembangunan perumahan guru, tembok ruangan kelas sudah retak, sudah mau ambruk, terus ada WC, dia begitu menginginkan. Bagaimana tanggapan ini KJ? Ya, tanggapan saya hampir semua sekolah sudah memasukkan usulan, semua usulan, dan saya kira ya mudah-mudahan pemerintah melalui DPRD dengan pemerintah daerah itu bisa diberikan porsi mandatori 20% untuk kegiatan pendidikan, sehingga banyak peluang kami untuk yang telah mengusulkan ini, baik pagar, baik toilet maupun sarana prasarana, laboratorium, perumahan guru itu sendiri itu bisa kami kabulkan. Saya kira bertahap, apalagi di tahun 2025 ini kami mengalami efisiensi anggaran. Jadi tentu efisiensi anggaran ini, maka pemenuhan sarana prasarana kami ini mungkin ada beberapa kami perencanaan ulang supaya 2026 semua yang pernah kami siapkan untuk dilaksanakan tahun 2025 ini bisa kami laksanakan di tahun selanjutnya. Oh begitu Kak Haji. Sementara itu Bupati Wajo Haji Andi Rosman mengungkapkan bahwa saat ini ada kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dari pemerintah pusat, menyebabkan beberapa anggaran pendidikan ditarik ke pusat. Meski demikian, dia telah mengaku telah menginventaris sekolah yang memang menjadi skala prioritas. Bupati Wajo juga telah berkomunikasi dengan Kadis Pendidikan untuk menginventaris sekolah mana yang sangat betul-betul membutuhkan bantuan dan dijadikan skala prioritas. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Saya mau masalah terkait yang kami temukan masalah sekolah-sekolah yang memprihatinkan. Ya. Seperti yang kutemukan kemarin waktu datang Pak Kasdim di sini, khususnya di Desa Palipu, ada SD namanya 256, pagarnya rusak parah, terus bangunan perumahan guru rusak parah, plafongnya sampai di dalam lantai, demikian juga ada tembok terus hampir mau roboh, itu sudah pecah, dengan WC-nya anak di sini tidak belum, maksudnya memprihatinkan begitu. Jadi pengharapan guru ini bermohon supaya pemerintah membantunya pun, karena tidak pernah tersentuh. Jadi kan begini Di, nah sekarang ini kan sementara saya inventarisasi sekolah dulu, ya, karena kan ini kan efisiensi, ada beberapa anggaran pendidikan DAK itu kan ditarik ke pusat. Jadi sementara ini saya sudah bicara Kadis Pendidikan, ya. Terima kasih banyak informasi ini supaya saya sharing dengan Kadis Pendidikan, menyampaikan kita menggunakan betul-betul skala prioritas. Yang mana betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Kita WA-kan nih SD-nya. Iya. Ada juga bisa lihat di Ongkoe. Ada juga bisa di Ongkoe nih. Iya, kan. Besok pun saya pergi kunjungi sama Bapak Kadis dengan Dewan pun. Pergi besok. Iya, kan. Iya. Terima kasih, Po.